Kalau kamu mau diizinkan untuk mempertahankan perkawinan kamu, pasti itu ada syaratnya, Pras. Ya apa syaratnya? Adalah meninggalkan aku. Kamu tahu, Pras, Nadia nggak tahu kalau ayahnya sudah menikah lagi. Astagfirullahaladzim. Akbar saat ini sedang koma. Koma. Mohon ibu segera menandatangani prosedur tindakan. Saya harus nunggu suami saya sebelum saya bikin keputusan. Meros, saya harus ketemu sama Meros, Sus. Saya yakin itu suara Meros, Sus. Ya Allah, itu seperti suaranya David. Nadia mau punya satu ibu dan ayah. Maafin ayah, Nak. Apapun yang terjadi sama ayah. Kita mendingan cepetan pergi dari sini. Sekarang kita ke dokter. Dokter lagi nungguin kita. Meros! Bapak tenang dulu. Bapak tuh masih sakit, mesti dirawat dulu ya. Gak bisa, Sus. Saya harus ketemu sama Meros, Sus. Saya harus, Sus. Meros. Dengar nggak? Kayaknya beneran deh. Ada yang manggil-manggil nama Nyonya. Itu beneran suaranya David. Astaga. Nyonya serius, David itu siapa sih Nyonya? Nun. Udah deh, gak usah ikut campur. Kamu itu ya, itu anggap aja suara itu suara siapa kayak suara orang lain. Udah, saya harus pergi. Si David itu siapa sih? Ini mencurigakan nih. Kayaknya bener nih. Si Nyonya Falakor nikah sama Tuan Pras tapi punya selingkuhan yang namanya David itu. Mendasar orang nggak bener. Tapi berarti bisa jadi bahan gosip baru nih ya. Asik. Hari ini, alhamdulillah, kamu udah sadar, Nak. Terima kasih, ya Allah. Alhamdulillah. Ayah, aku kenapa? Kamu pingsan, sayang. Kamu kan belum sehat betul. Tiduran aja dulu, sayang. Istirahat. Hah? Aku mau pulang. Boleh ya? Tapi kondisi kamu masih lemah, Nak. Enggak ya, tapi aku pengen pulang. Tolong ayah, aku cuma mau ke rumah. Ya udah kalau gitu, ayah tanya dokter dulu ya. Tanya kondisi kamu udah boleh pulang apa belum. Ya? Istirahat dulu, ya. Sayang, sekarang kita udah sampai. Nah, Nadia langsung masuk aja ke dalam ya. Ayah kok nggak ikut masuk? Maaf sayang, ayah nggak bisa nginep. Ayah harus pulang. Dia, sini sayang. Ibu tuh. Ayo. Ibu! Nadia, kok mukanya cemberut gitu? Nadia nggak seneng ya ibu sembuh? Bukan, Bu. Nadia senang ibu pulang. Tapi ayah nggak mau nginep di sini. Padahal kan Nadia mau bobo bareng sama ibu dan ayah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ayah jelas tidak akan mengizinkan Mas Pras tidur di rumah. Nadia sayang, kamu jangan sedih ya. Kan Nadia bisa bobo sama ibu. Tapi Nadia juga mau bobo sama ayah. Ayo semuanya masuk. Jangan kelamaan di luar. Udara dingin nggak bagus. Nanti pada sakit. Tuh, kakek udah suruh ke dalam. Ayah pulang dulu ya, Nak. Nadia jangan lupa, habis ini langsung istirahat. Ayah sayang sekali sama kamu.
Assalamualaikum. Nadia juga sayang sama ayah. Loh, kok selamanya nggak dijawab? Iya, lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah. Alhamdulillah, Nadia memang anak yang paling pinter. Nah, hari ini aku pulang dulu ya. Aku senang lihat kamu baik-baik aja. Kamu juga jangan lupa harus istirahat. Iya mas, kamu juga hati-hati di jalan ya. Masuk ya. Sayang, masuk sayang. Yuk. Ya Allah, beginikah akibatnya berpoligami? Terpisah dari anak dan istri tercinta. Ampuni aku ya Allah. Kalau boleh memilih, aku tidak akan mau berpoligami dan menyakiti orang yang sangat aku cintai. Sebel banget deh. Di rumah ya, semenjak si Nyonya Falakor sama Tuan Pras berantem di rumah sakit, jadi sepi bener. Nggak ada bahan gosip kan jadinya. Mana nih rumah? Isinya cuma Nyonya Falakor dan Akbar sama gue lagi. Sepi kayak kuburan. Kan serem ya jadinya. Nggak ada materi baru, nggak bisa berbagi sesama gosiper. Nggak asik. Ayah. Bukannya agama kita menghalalkan poligami, dan itu sah. Jadi Mas Pras melakukan itu karena dia pikir itu nggak salah. Poligaminya memang nggak salah, Rin. Manusianya yang salah dalam menyikapi poligami. Tapi Al-Quran menjamin poligami, Bu. Dan tidak boleh ada keraguan atasnya. Tapi ingat kamu, Rin, Al-Quran juga mengajarkan konsep keadilan. Pertanyaan Ibu, apakah Pras sudah berbuat adil sama kamu? Setiap hari dia menghabiskan waktunya bersama Miros. Dan hampir setiap hari juga itu artinya dia bohong sama kamu. Mungkin karena Mas Pras tidak punya keberanian untuk bicara terus terang, Bu. Stop pembelaan kamu tentang Pras. Dengar Arini. Memang gak mudah melepas orang yang sangat kita cintai. Tapi kamu harus move on. Kehidupan kamu tuh masih berjalan terus. Kamu lupa, Rin. Kamu sendiri yang bilang sama ibu. Kalau Pras sudah berjanji untuk tidak menduakan kamu. Dan kenyataannya dia sudah menduakan kamu. Mungkin kamu harus lihat video ini supaya kamu tahu siapa Pras. Buang jauh-jauh rasa kamu. Ya Allah ya Robi,
Mengapa semua ini terjadi sama aku? Padahal Engkau tahu ya Allah, hamba tak bisa lepas dari Arini. Hamba selalu merindukannya di setiap helaan nafas hamba. Insya Allah aku nggak akan menduain kamu. Buat aku, perkawinan hanya boleh sekali. Dan istri hanya boleh satu. Itu untuk kamu, sayang. Jadi nggak ada yang namanya istilah poligami. Betapa bodohnya kamu, Pras. Bagaimana mungkin kamu merelakan istri yang soleh seperti Arini demi wanita yang belum kamu kenal sebelumnya? Ya Allah, ya Rabbi. Apa yang sedang aku lakukan terhadap pernikahan kami, ya Allah? Ayo dong, Pras, angkat. Kok nggak diangkat-angkat sih? Maafkan aku, Mei. Itu kenapa ini selalu terjadi? Emangnya aku salah apa, Pras? Apa ini gara-gara kamu sama Arini? Kenapa lagi sih dia? Tapi kalau dia ngamuk, berarti tandanya ada materi baru nih. Pasti dia lagi berantem lagi sama Tuhan Pras. Rekam ah. Emangnya aku salah apa, Pras? Aku salah apa? Aku gak milih hidup seperti ini. Aku cuma minta kamu ada di sini buat aku. Kamu laki-laki jahat. Kamu pembohong. Kamu sama seperti laki-laki yang lain. Papi tega ya, hanya karena untuk perempuan itu, Papi mau ninggalin kami. Papi, Aku cuma minta kasih sayang. Cuma itu. Tapi kamu tega. Kamu tega. Kamu tega, Pras. Dengerin aku, Pras. Aku udah janji. Aku udah janji sama Akbar. Kalau aku bakal jadi ibu yang baik. Dan kamu akan selalu jadi ayah yang baik. Kamu ngerti gak? Ngerti gak? Lalu. Singonya Falakor. Serem amat ngamuk ya? Ngomong
ngamuk maksimal begitu. Baru kali ini gue lihat orang ngamuk cetar membahana. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Ini mah namanya berarti beritanya lagi seru. Ngamuk terus Nyonya. Nunung seneng kalau Nyonya ngamuk. Dah, mau bagi-bagi info dulu. Non Nadia, aduh cepet non, ntar telat, Mbak tungguin di depan. Astagfirullahaladzim, oi, molor mulu kerjaan lu, bangun. Kan mau nganterin non Nadia. Iya tahu ngapain juga mesti buru-buru sih Dengerin, ntar telat nganterin non Nadia sekolah. Loh, nyantainya kenapa sih? Buru-buru amat Bagaimana nyantai tuh? Tuh cantik tuh, udah datang tuh. Pak, Kumis, kok mobil ayah belum datang? Cantik, gak usah nungguin ayah. Mungkin ayah di kantornya lagi sibuk. Sekarang dianterinnya sama Bang Kumis aja ya. Gak mau, Nadia mau diantar ayah. Soalnya ayah kok udah janji sama Nadia. Kemarin ayah udah bohong sama Nadia. Sekarang Nadia harus diantar sama ayah. Doro. Ya sayang, cucu kakek tersayang. Nadia kan harus berangkat sekolah. Berangkat sama kakek ya? Gak mau, Nadia mau diantar sama ayah. Loh, kan bisa bareng berangkatnya. Biar sekalian kakek berangkat ke kantor. Gak mau, Kek. Ayah udah janji sama Nadia. Kalau kakek mau berangkat ke kantor, kakek aja duluan yang berangkat. Nadia mau tunggu ayah. Iya, ya udah. Kumis, Iya kan? ya udah kakek berangkat dulu ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kribo, ente nggak curiga apa? Ani sih nggak tahu deh nih feelingnya penasaran. Terus tumben-tumbenan gitu kita dipanggil ke kantor pusat, ada apa ya? Udah nggak apa-apa. Lagian juga sekali-sekali kita ke sana. Siapa tahu ntar kita dikasih proyek. Ya bukan, Ani sih cuma penasaran aja. Kagak biasa-biasanya kan. Ontak lu mah apa-apa dibikin ribet. Bingung gue sama lu. Siapa yang bikin ribet sih? Gak ada yang bikin ribet, Ani cuma penasaran. Ya udah, daripada kita ngebahas penasaran nih ya, mendingan lu cek lagi. Udah siap belum bahan yang buat kita presentasi ke Pak Surya? Bapak Kribo yang terhormat, kalau perkara materi, presentasi, proposal, semua udah Ani siapin. Ente mah duduk-duduk aja tenang. Dan disimpen di flash disk sampai counter sono colok. Shit, keluar semua di layar. Apa itu yang Ya itu materinya. bagus sih, gue demen banget kayak gini. Ngomong-ngomong si Pres kemana ya? Lama banget di dalam. Kita ke dalam aja kali samperin. Udah tunggu sini aja lu, bolak-balik istrikan. Udah di mari aja. Kalau kata temen gue udah kayak di ikro lu. Sama-samain aja, Pras. Nah, Pras. Pras, lu kenapa sih? Kayaknya lesu banget kayak gitu, pakai bengong lagi. Seandainya kalian tahu gimana takutnya aku menghadapi ayah setelah perkawinanku dengan Meros terbongkar, rasanya lebih baik aku melompat dari atas gedung daripada aku harus bertemu ayah. Pras, udah santai aja sih. Panik amat, udah kita ini cuma mau kantor pusat. Iya sih, emang di sana mertua ente. Udah santai aja. Iya, lu tenang aja. Lagian nih ya, secara hukum perusahaan lu ini bukan anak perusahaan dari Pak Surya. Meskipun lu menantunya tetep ini perusahaan lu. Jadi lu tenang aja, gak usah tegang kayak gitu. Entahlah, perasaan aku nggak enak banget. Dek, ente gak usah mikirin perasaan. Ane tahu ente kesono panik karena kan ente udah poligami. Sementara di sono kan babenya Arini. Sementara Arini anak kesayangan. Justru itu, karena hari ini anak kesayangannya Pak Surya. Sekarang Pak Surya marah besar begitu tahu aku nikah lagi. Ya, ente jangan suujon dulu. Pak Surya tuh pengusaha sukses yang profesional. Apalagi dia itu sekaliber internasional. Jadi dia pasti bisa misahin kalau urusan kantor ya urusan kerjaan. Ya kalau ente dipanggilnya ke rumah ya mungkin tuh urusan pribadi. Ini kita ke kantor pusat. Udah deh berangkat deh, ntar macet lagi. Ayo.
Siapa yang nyetir Keribo aja? Ya udah iya, lu masih dibahas. Ente aja deh, aneh nggak percaya sama ente. Yuk. Cantik, udah telat sayang. Sekarang mendingan Cantik dianterin sama Bang Kumis aja ya. Ayo, nggak apa-apa. Bang Kumis yang anterin ya. Bang Kumis udah jinak, nggak ngegigit kok. Yuk. Nggak mau, Nadia tetap mau diantar ayah. Tapi nanti terlambat gimana, Non? Po bingung. Pokoknya Nadia harus diantar ayah. Nadia. Ini Nyonya nggak mau dianterin sekolah, jadi Empo bingung. Nadia, kenapa belum berangkat sayang? Nanti telat loh sekolahnya. Nggak mau ibu, Nadia mau diantar sama ayah. Mungkin hari ini ayah lagi sibuk. Kok sibuk terus sih? Jangan-jangan ayah kayak ayahnya Sisil. Sisil siapa sayang? Hah? Itu loh, Nek. Temennya Nadia. Yang ayahnya nikah lagi. Soalnya ayahnya Sisil sering tinggal di rumah ibunya yang satu. Nadia takut. Ibu, ayah kenapa sih nggak mau tinggal di rumah kakek? Jangan-jangan ayah nikah lagi ya, Bu? Kayak ayahnya Sisil. Nadia sayang, ayah Nadia nggak mungkin kayak ayahnya Sisil. Ayah Nadia itu orang baik. Gini aja, gimana kalau hari ini berangkat sekolahnya sama ibu? Nggak mau, Nadia tetap menunggu ayah. Iya, hari ini ibu dulu yang nganterin Nadia. Besok baru ayah yang nganterin. Ibu janji ya. Ibu nggak bohong kayak ayah kan? Ibu janji ya. Iya sayang, insya Allah ibu janji ya. Yaudah sekarang kita berangkat yuk. Bang Kumis yuk, kita berangkat yuk. Nek, Nadia berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi Nurah. Ibu mau tanya, sampai kapan kamu mau bohongin Nadia dengan cerita bohongmu tentang ayahnya itu? Maaf Pak, Bapak tidak boleh parkir di sini lagi. Gimana ceritanya nggak boleh parkir di sini? Coba nih Bapak lihat perhatiin baik-baik nih ya. Prasetya Pak, Prasetya juga kalau datang ke sini biasanya parkir di sini. Iya Pak, si Pak Pras ini menantunya Pak Surya. Tapi itu kan kemarin. Saya ini hanya menjalankan tugas. Ini perintah dari manajemen. Dan tempat di sini itu sekarang sudah diserahkan kepada
direktur operasional yang baru. Alasannya apa, Pak? Tadi udah bilang saya hanya menjalankan perintah dari kepala HRD. Kalau tidak percaya, silakan aja bicara langsung. Baik, Pak. Ntar saya ketemu dengan Pak Haris. Baik, permisi. Pras, ini sih entah kenapa ya. Aneh mah udah curiga dari dulu banget. Kepala HRD siapa? Pak Haris. Pak Haris itu adalah pegawai senior di kantor ini. Dia tuh ngincer juga posisi ente. Cuma kan karena ente menantu, ya udah mau nggak mau ente yang diangkat. Jealous dia sama ente. Pras, tapi kalau menurut gue nih ya, Pak Haris ini mau jadi silent partnernya Pak Surya. Udah. Jangan banyak spekulasi ini itu. Lagian juga itu belum tentu benar. Lebih baik kita langsung cross check aja ke Paris. Ayo deh. Paris. Pak Pras. Ya. Tumben sekali nih. Ada apa? Maaf, Paris. Apa betul Bapak yang kasih perintah ke kepala satpam kalau lahan parkir yang biasa saya pakai sekarang sudah dikasih ke pihak lain? Maaf Pak Pras. Saya akui, itu memang perintah saya. Tapi saya hanya menindaklanjuti permintaan Pak Surya. Duh, Pak, tapi kagak etis dong, Pak. Pak Pras ini kan menantunya Pak Surya. Masa parkir aja jadi perkara, Pak? Jadi itu perintah Pak Surya? Betul, Pak. Tapi kenapa, Pak? Apa alasannya Pak Surya melarang saya untuk parkir di tempat yang biasa? Saya mohon, Pak. Karena saya berhak tahu, saya ini menantunya dan beliau adalah mertua saya. Maaf Pak Pras. Emang saya yang tapi itu hanya inisiatif pemerintah Pak Surya. Tamu-tamu saya sudah datang. Sudah, Pak. Pras, no, raja terakhir udah datang. Datang, cium tangannya. Ya Allah, ayah sudah datang. Kenapa aku jadi takut begini ya? Ya Allah, aku belum sanggup harus berhadapan dengan dia saat ini. Udah cepetan. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Pras, kamu sama teman-teman kamu, saya tunggu di ruangan saya. Iya, Om. Pak. Iya, Pak. Ibu, ayah kenapa sih nggak mau tinggal di rumah kakek? Jangan-jangan ayah nikah lagi ya, Bu? Kayak ayahnya Sisil. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari persoalan rumit ini? Ibu benar, aku nggak mungkin terus-menerus berbohong pada Nadia tentang keadaan pernikahan kami yang sebenarnya. Rin, kamu nangis. Enggak, Bu, ini cuma kelilipan. Kamu bisa aja berbohong menutupi kesedihan kamu. Tapi mata hati seorang ibu gak bisa kamu tipu. Ibu tahu apa yang kamu pikirkan. Rin, udahlah daripada kamu sedih, mendingan kamu nurutin nasihat ibu ya. Nasihat Ibu. Nasihat apa itu, Bu? Hari ini kamu pilih baju kamu yang paling bagus. Terus kamu dandan yang secantik-cantiknya. Emangnya kita mau kemana, Bu? Kita akan menemui Prasetya di kantornya. Saya nggak perlu basa-basi lagi, karena nggak ada gunanya juga. Saya langsung ke pokok persoalannya saja. Terhitung mulai hari ini, kontrak kerjasama antara Surya Holding Company dengan PT Prasetya Bangun Persada dinyatakan batal demi hukum. Untuk tindakan selanjutnya, silahkan berurusan dengan lawyer saya. Baik Pak Surya. Untuk Pak Pras,
dan juga rekan-rekannya bisa berhubungan langsung dengan saya. Ayah, tapi boleh saya minta penjelasannya dulu ya? Bagaimana mungkin isi kontrak kerja sama kita kok bisa diputuskan secara sepihak? Jadi begini, Pak. Tunggu. Biar saya jelaskan. Dengar, Pras. Saya harap ini pertanyaan terakhir kamu. Karena mulai besok, saya nggak mau berurusan lagi dengan kamu ataupun teman-teman kamu. Nemuin Mas Pras di kantornya. Tapi untuk apa, Bu? Untuk memberinya ultimatum. Karena udah saatnya kamu membuat keputusan. Astagfirullahaladzim. Ultimatum, Bu. Tapi, Bu, apa ini waktu yang tepat? Terus kamu mau nunggu sampai kapan lagi, Rin? Kamu kan nggak bisa terus-terusan berbohong sama Nadia dengan sandiwara pernikahan kamu ini. Sandiwara pernikahan? Iya, apalagi namanya kalau bukan sandiwara pernikahan, kalau isinya cuma permainan kata-kata. Dan itu semua kamu lakukan untuk menutupi aib yang dilakukan oleh Prasetya. Baiklah, Bu. Aku akan mengikuti nasihat Ibu. Karena aku yakin pasti nasihat Ibu benar. Percaya deh, Rin. Nggak ada yang tahu apa yang terbaik untuk anaknya selain seorang ibu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Udah selalu ada buat aku. Aku memang butuh kekuatan untuk menghadapi semua ini. Gitu dong, anak ibu. Yaudah, sekarang kamu buruan. Sana dandan. Ya udah, sebentar ya, Bu ya. Sebelum kamu protes, ada baiknya kamu baca ulang kontrak kerjasama antara kedua perusahaan kita. Di situ ada klausul yang menyatakan bahwa Surya Holding Company bisa dan kompeten memutuskan secara sepihak kontrak kerjasama tanpa alasan. Enggak, Ren, aku nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Ayah, tapi... Jangan panggil saya ayah. Panggil saya Pak Surya. Mulai hari ini sampai selanjutnya. Ya. Ayah, maksud saya Pak Surya. Atas dasar apa, Pak? Kontrak kerja sama kita diputuskan secara sepihak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Berarti Anda kurang teliti dalam membaca kontrak. Itu yang membedakan antara pengusaha amatir dengan pengusaha bertaraf internasional. Kalau saya selalu melihat perspektif bisnis dengan segala tindakan antisipasinya. Ya, maaf Ayah. Maksud saya Pak Surya, Bapak mengatakan hal itu, ingin mengatakan bahwa saya seorang pebisnis amatiran. Bukan saya yang ngomong kok, tapi tindakan Anda dalam berbisnis yang menunjukkan Anda seorang amatiran. Mohon maaf Pak, apa buktinya jika saya seorang pebisnis amatir? Buktinya? Silakan, Pak. Ini buktinya, Mas. Kamu asal tanda tangan kontrak. Bentang-bentang berpartner dengan saya. Ayahnya hari ini. Lain kali, pikirkan dulu sebelum tanda tangan kontrak. Tapi, bukankah itu tindakan yang... Apa? Hah? Apa? Anda mau bilang saya itu licik? Anda salah. Justru itu tindakan yang benar. Kenapa bisa begitu?
Karena saya tahu saya berhadapan dengan siapa. Maksud Bapak siapa? Saya. Kamu mau tahu jawabannya? Berkacalah pada apa yang sudah kamu lakukan pada orang lain. Terutama orang-orang yang sudah mensupport kamu. Intinya, kamu harus introspeksi diri sendiri. Ingat itu. Saya rasa meetingnya selesai. Kalian semua boleh pergi dari sini. Kamu apa mau keluar? Oke. Ke ruangan saya sekarang. Bapak mau mengusir saya. Poti, lihat ibu nggak? Ndoro maksudnya? Ndoro ada di ruang tamu, Nyonya. Oh gitu, oke. Terima kasih ya, Mpok. Iya, Nyonya. Astagfirullahaladzim. Begini ya tabiat perempuan itu. Perempuan gak bener kalau udah marah kayak orang kerasukan setan. Ih, na'udzubillah min dzalik. Bu, Ibu, Ibu lagi apa? Kita jadi pergi kan? Ren, kamu lihat deh video ini. Astagfirullahalazim. Jadi seperti ini perempuan yang dinikahi oleh suamiku. Ibu, siapa sebenarnya Meiros? Kenapa dia bisa ngamuk sampai segitunya, Bu? Kita harus cari tahu dari orang terdekatnya. Ibu mau telepon Suster Nunung. Ibu, Bu, jangan, Bu. Nanti kita dikira mau tahu urusan orang lain. Rin, kita memang harus tahu. Ayah, ibu, kamu harus tahu siapa yang akan menjadi ibu tirinya Nadia. Anak kamu, cucu ibu. Maksud ibu? Rin, jangan sampai Pras itu salah memilih istri. Karena itu akan fatal akibatnya bagi Nadia di masa depan. Udah deh Rin, kamu tenang aja ya. Ibu gak akan ngelibatin kamu. Sekarang ibu mau telepon Suster Nunung dulu ya. Nih, kamu juga dengerin. Assalamualaikum, Nung. Waalaikumsalam, Bu. Iya, ibu udah nonton nih videonya. Syukurlah kalau Ibu udah lihat video yang saya kirim. Jadi itu benar-benar kejadian semalam. Si nyonyamu itu marah-marah seperti itu? Ya, Bu. Saya juga kaget. Sampai shock saya, Bu. Gak nyangka saya kalau ternyata si Nyonya Meros itu kalau lagi ngamuk. Ih, serem banget, Bu. Kayak orang kesetanan. Saya aja jadi takut liatnya. Bakalan heboh nih. Gue bongkar semua tingkah laku lo sama mertuanya Tuan Pras. Biar nyaho sekalian. Emang enak diaduin. Gue nggak nyangka sama Pak Surya ya. Kok bisa gitu dia? Ujuk-ujuk jatuhin vonis. Terdakwa aja, kalau belum ada putusan dia bersalah nih, nggak bisa disamain kayak penjahat. Iya Pras, bener juga Pras. Harusnya tuh Pak Surya pikirin dulu. Dan perkara ini nih ente berhak naik banding Pras. Udah naik banding aja Pras, kagak apa-apa. Naik banding, lu kata pengadilan. Ya maksudnya kita menjelaskan gitu. Bukan cuma perkara ini aja gitu kan. Si Pras juga berjasa buat perusahaan. Ya, tapi beda namanya, bukan naik banding. Udah. Aku akuin memang aku bersalah. Aku bersalah karena sudah nyakitin Arini. Iya, gue ngerti, Pras. Tapi itu kan urusan pribadi, lu jangan dibawa ke kantor dong. Jangan lu putus semua kontraknya. Terus gimana ntar nasib keuangan kantor kita? Hah? Iya, Pras. Harusnya ente ini juga memperjuangkan nasib karyawan kantor. Pras, ini bulan puasa, Pras. Bulan baik. Ntar lagi lebaran. Ntar kalau karyawan kantor kagak digaji, gimana dia lebaran? Bener kata Amran, Pras. Jangan karena tindakan pribadi lu nih ya, lu nikah lagi, terus nasib orang kantor kayak gimana semua. Astagfirullahaladzim. Benar kata Hartono dan Amran. Nasib karyawanku ada pada kontrak kerja sama itu.
Aku harus bicara sama Pak Surya. Mereka nggak boleh jadi korban atas kesalahan yang sudah aku lakukan. Pras, itu mau kemana sih? Lu mau kemana sih ya? Aku harus bicara sama Pak Surya. Iya nggak sekarang juga, Pras. Ntar ente emosi lagi di dalam. Enggak. Aku harus bicara sama Pak Surya sekarang atau enggak sama sekali. Kamu ngapain masuk ke ruangan saya? Pak, saya mohon. Saya harus bicara sama Pak Surya. Kamu nggak lihat? Saya itu lagi ada tamu. Di mana sopan santun kamu, Pras? Tapi ini masalah penting, Pak. Ini menyangkut masa depan karyawan-karyawan saya yang di kantor. Saya mohon kebijakan dari Pak Surya. Kenapa saya harus menuruti kamu? Padahal kamu itu suka melakukan tindakan yang seenak perut kamu. Jadi, jangan harap saya mendengarkan kamu. Lebih baik kamu keluar. Saya tidak akan keluar sebelum Bapak mau mendengarkan apa yang ingin saya katakan. Saya mohon, Pak. Saya mohon Bapak untuk membatalkan isi kontrak kerja sama kita. Jangan korbankan karyawan saya hanya karena keegoisan saya, Pak. Saya tidak mau dosa 2 kali. Bagus. Kamu tanggung aja sendiri dosa kamu. Jangan pernah melibatkan saya. Dan saya minta kamu keluar sekarang juga. Sekali lagi, Pak, saya tidak akan keluar sebelum Pak Surya mau mendengarkan saya. Kamu apa mau keluar? Ke ruangan saya sekarang. Pak, Bapak mau mengusir saya. Iya, Pak. Bawa dia keluar. Baik, Pak. Bawa dia keluar. Ini, Pak. Baik, Pak. Pak, lepasin saya, Pak. Pak, udah, Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ini perkara teman saya, Pak. Udah, Pak. Biar kita aja ngurus, Pak. Nggak apa-apa, Pak, ya. Ini urusan pribadi. Maafkan saya, Pak Pras. Saya hanya menjalankan tugas. Iya, kita Saya harap Pak Pras tidak kembali ke ruangannya Pak Surya. Tapi Pak, saya harus masuk lagi ke dalam untuk kerja sama Pak Surya. Udah, permisi, Pak. Baikkan soalnya, coy. Udah, tenang dulu dong. Kendaliin emosi ente. Nggak bisa. Aku harus tetap ketemuin Pak Surya. Seperti kalian bilang, aku tuh nggak boleh egois. Aku harus mempertanggungjawabkan setelah apa yang udah aku lakuin semua. Iya, kita paham. Paham banget deh. Tapi kalau ente emosi ngomongnya, di dalam perkaranya bakal lebih panjang. Nggak. Pak, saya minta maaf. Bagaimanapun juga, beliau ini selain bos saya, dia juga masih berstatus mertua saya. Jadi saya mohon kerjasama dari bapak-bapak sekalian. Ya, ada hal yang penting yang harus saya omongin sama Pak Surya. Apa-apaan kamu? Berani-berani kamu lancak kepada tamu-tamu saya. Nggak apa-apa, Pak Surya. Kami juga sudah mau pergi. Kami rasa pembicaraan kita hari ini sudah cukup. Tapi apa Bapak yakin kita belum membahas perhitungan risikonya dan lainnya juga, Pak? Untuk masalah itu nanti bisa dibicarakan pada pertemuan berikutnya, Pak. Permisi dulu, Pak. Permisi. Apaan kamu? Berani-beraninya kamu melakukan itu? Saya mohon maaf, Pak. Saya memang sudah terlanjur buruk di mata Bapak. Silakan jika Bapak ingin mencaci maki saya ikhlas. Jika Bapak ingin menuding saya sebagai penjahat, saya pun rela. Tapi tolong, Pak. Tolong dengarkan perkataan saya yang satu ini. Oke. Saya kasih kamu waktu 5 menit. Ya ampun Bu Emi, saya tuh kira ya selama ini si Nyonya Miros itu tuh perempuan cantik, borju, berkelas Bu. Tapi ternyata ya Bu, kok udah ngamuk, ngalahin orang kampung. Suster Nunung, kamu kalau ngomong jangan keras-keras kayak gitu. Memangnya kamu nggak takut ya kalau nyonya kamu dengar? Nggak takut lah Bu. Lagian ya Bu, saya ini kan ngomongnya kenyataan. Jadi ngapain saya harus takut? Memang nyonya kamu sekarang lagi ada di mana? Nyonya saya lagi ada di kamarnya Bu. Nggak tahu deh tuh, dari tadi tuh nggak keluar-keluar. Di kamar terus. Saya kira sih ya Bu, kayaknya dia tuh lagi dandan deh. Dia tuh pengen kelihatan cantik. Ngarep mau ketemu sama Tuhan Kras. Ups, sorry Bu. Duh, cembokir deh nih bini tua. Sorry ya, emang sengaja. Biar tambah seru deh tontonan dramanya.
Saatnya sekarang dunia tahu kalau Pras punya 2 istri. Satu Arini dan satu Meros. Ya udah, pokoknya Bu Emi tenang aja. Pokoknya saya akan selalu update informasi baru soal Nyonya Meros ke Ibu. Pokoknya informasi dari Nunung itu dijamin tajam, akurat, dan terpercaya. Terima kasih ya Nung untuk dukungan kamu. Tapi Ibu pengen tahu deh, kenapa sih kamu kok baik banget sama kami? Iya Bu, abis sebagai perempuan itu saya nggak terima. Walaupun ini majikan saya, tapi dia kan tetap merebut suami orang. Dimana-mana yang namanya perempuan itu kan gak suka Bu diduain. Apalagi sampai punya anak. Ih, amit-amit deh Bu. Bu, udah Bu, jangan diterusin lagi Bu. Takutnya jadi kelewatan batas, jangan sampai jadi gibah. Nung, udah dulu ya Nung ya. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Pokoknya nanti kalau ada kabar terbaru, Bu Emi jangan sungkan-sungkan untuk nanya ke Nunung. Pasti Nunung akan update ke Ibu. Kabarin aja kalau ada info tentang Tuan Pras ya. Iya Bu, lagian Bu Arini itu kan muda, cantik, soleha lagi. Nunung yakin Bu, pasti Bu Arini akan dapat pria yang jauh lebih hebat dari Tuan Pras. Makasih ya Nung ya, udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Tuh kan, kamu dengar sendiri? Apa kata Suster Nunung tentang Meros itu? Tabiat perempuan itu. Bener-bener gak nyangka. Mohon maaf Bu, tapi emang kita harus udahin sampai sini aja. Karena takutnya nanti kalau Mas Pras denger, Mas Pras mengira kita itu terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Semua itu tergantung kamu, Rin. Kamu berani membuat keputusan atau enggak? Kalau kamu sudah membuat keputusan, kita nggak perlu lagi cari tahu tentang Pras dan istrinya itu. Rin, yang Ibu pikirin tuh kamu, Rin. Bukan Pras, bukan juga Meros. Iya Bu, iya, Rini paham. Ya udah pokoknya nanti kita selesaikan semuanya ya Bu ya. Kalau gitu kita siap-siap ke kantornya Pras ya. Mudah-mudahan semuanya berakhir dengan baik. Amin. Ibu ambil tas dulu ya. Ya Allah, mudah-mudahan aku nggak salah mengambil sikap. Aku takut apa yang akan aku lakukan ini justru membuat persoalan semakin rumit. Aku mohon berikanlah petunjukmu ya Allah. Keluar sekarang juga! Keluar! Saya ikhlas Pak, tapi tolong jangan korbankan karyawan-karyawan saya di kantor. Itu bukan urusan saya. Itu tanggung jawab kamu. Justru mereka tanggung jawab saya Pak. Saya mohon Bapak jangan batalkan kerja sama kita. Karyawan saya butuh makan Pak. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan. Dan sebentar lagi kita akan menyambut hari Lebaran Pak. Mereka pasti butuh dana untuk pulang kampung. Jangan bicara soal moral di depan saya. Kamu itu nggak lebih bermoral seperti yang kamu kira. Saya tahu kenapa Bapak begitu marah sama saya. Bagus. Bagus kalau kamu sudah tahu. Jangan dipikir setelah semua yang kamu lakukan terhadap Arini, saya akan maafkan kamu. Pras, kamu melanggar kesepakatan kita. Kamu ingat kan? Baik Pak, saya akan menjaga amanah perkawinan ini. Dan insya Allah saya nggak akan pernah menyakiti Arini dengan alasan apapun. Bagus. Dan satu hal lagi, jangan pernah menduakan Arini. Apalagi sampai mempoligami dirinya. Kalau hal itu sampai terjadi, kamu akan berhadapan dengan saya. Kamu ingatkan Pras, pembicaraan itu.
Iya, Pak. Tentu saja saya ingat. Kenapa kamu langgar? Padahal saya sudah kasih kamu kesempatan untuk menikahi anak saya. Padahal kalau saya mau, saya bisa memberikan calon suami yang jauh lebih baik dari kamu. Bibit, bebet, bobot, kemampuan dan pendidikan, dan hartanya jauh lebih kamu. Tapi saya percayakan Arin kepada kamu. Apa yang kamu lakukan terhadap anak saya? Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Saya sama sekali nggak ada niatan untuk nyakitin Arini. Demi Allah. Jangan dibawa-bawa nama Allah. Kamu yang salah. Jangan mengkambing hitamkan takdir. Semua ini kesalahan kamu, Pras. Lantas, bagaimana Pak dengan nasib karyawan saya? Saya nggak peduli. Dan saya nggak mau tahu. Berani berbuat salah. Berani mempertanggungjawabkannya. Ini semua akibat dari kesalahan kamu. Kamu yang tanggung sendiri. Saya mohon, Pak. Saya tidak akan keluar dari ruangan ini sebelum saya mendapatkan kebijakan dari Bapak untuk membatalkan isi kontrak kerja sama kita. Saya mohon, Pak. Sekali ikrar yang keluar dari mulut saya, itu pasti akan terjadi, Pras. Gak ada toleransinya. Kamu jangan mempermalukan diri kamu sendiri, Pras. Setelah kelakuan kamu memalukan. Keluar sekarang juga! Keluar! Iya, Pak. Terima kasih saya akan keluar dari ruangan ini. Dan terima kasih juga atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Permisi, Pak. Aduh. Pras. Lu kenapa sih, Pras? Ente diapain, Pras, di dalam, Pras? Pras, lu kenapa? Cerita dong sama kita nih, Pras. Ini kenapa ya? Sampai gemeteran gini. Aku udah hancur. Hancur dari semua yang sudah aku lakukan. Ah! Pras. Oh, Kribo. Ini teman kita perlu diruqyah. Apa urusannya sama ruqyah? Kita cari ustadz yang bisa ngeruqyahin cepat. Cari ini kita tolongin dulu sih, Pras. Ente aja ngomong, ente ngomong. Pras, lu yang sabar ya, Pras ya. Istighfar. Aku memang pantas dianggap penjahat. Karena aku memang kejam, Dok. Karena kesalahan aku semua jadi korban. Iya, gue paham. Tapi tenangin dulu diri lu, ya. Emangnya lu ngomong apaan sih dalam kantornya Pak Surya? Apa tuntutan lu ditolak? Wah, kebangetan tuh Pak Surya. Nggak bisa gini dong. Katanya dia pebisnis berkaliber, ya? Masa dia nggak bisa bedain mana urusan pribadi, mana urusan kantor? Kalau kayak gini caranya nggak fair. Iya, udah. Tenang dulu, tenang. Pras, ente juga tenang dulu. Pasti masih ada jalan lain, Pras. Ada jalan lain. Ingat, ente jangan kalah. Pras. Istighfar, ya Allah, Pras. Lu kalau kayak gini teriak-teriak, lu udah kayak orang nggak punya iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga. Apa kabar, Ibu? Baik, alhamdulillah. Ibu cantik sekali hari ini, Bu.
Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya. Sana dulu ya. Yuk, yuk. Ya Allah ya Robbi, hari ini aku sungguh sedih sekali. Aku melihat betapa orang-orang di kantor ini sangat mencintaiku. Mereka semua menghormati dan menghargai aku karena mereka tahu aku adalah istrinya Mas Pras. Laki-laki hebat yang aku cintai sampai sekarang. Rin, hari ini kamu kenapa, Nak? Ibu, aku akan segera kehilangan statusku sebagai ibu rumah tangga. Karena sebentar lagi aku akan hidup sendiri dan melepaskan statusku sebagai istri Mas Pras. Itu masih lebih baik, Nak. Daripada kamu harus terus-menerus hidup dalam perkawinan yang menyiksa. Kamu paham kan maksud Ibu? Percayalah, Rin. Cinta yang mendua itu akan mendatangkan malapetaka yang tiada akhir. Kamu bisa menjalani hidup itu. Dan ketika kamu menyadari, semuanya sudah terlambat. Terlambat? Dan ketika kamu menyadari, kamu akhirnya akan menyerah. Dan menganggap bahwa poligami itu adalah sudah takdir kamu. Begitukah hidup yang ingin kamu jalani, Rin? Kamu mau pasrah begitu aja sama permainan nasib kamu? Astagfirullahaladzim. Enggak, Bu. Aku nggak mau pasrah dan menyerahkan hidupku dalam permainan nasib. Bagus, Arini. Karena setiap perempuan, bahkan seorang istri, berhak atas kebahagiaan dirinya sendiri. Iya, Bu. Insya Allah sekarang aku udah siap. Walaupun masih terjadi perang batin di dalam hatiku. Tapi aku percaya sama kata-kata Ibu. Dulu, aku senang sekali ada di ruang kerja suamiku. Aku merasakan bahwa keberhasilan Mas Pras adalah keberhasilan kami membina rumah tangga. Tapi, sepertinya semua itu akan segera berakhir. Kenyataannya kami gagal membina mahligai rumah tangga.